mengucapkan Hong Mandiro Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Turun niki acarane ingkang acara ngenani Perpustakaan Indonesia mengundang kula saking Dukun Tengger, khususnya Desa Ngadas. Sedikit saya bertambahkan, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Tapi masih sedikit yang perlu saya tambahkan, bahwa yang tadi sudah disebutkan bahwa Ngadas punya kalender sendiri atau kalender Tengger namanya. Itu benar Pak memang, karena semua tata cara adat, istiadat, ritual yang ada di Desa Ngadas yang dilakukan oleh semua masyarakat Desa Ngadas khususnya atau masyarakat Tengger pada umumnya itu semuanya berpatokan dengan namanya kalender Tengger yang dinamakan Bondanan, yaitu mempunyai nama bulan sendiri. Jadi nama bulannya itu Kasa, itu bulan 1, Kasa, Karo, ketiga, Kapat, kelima, Kanem, kepitu, kewolu, kesanga, kesepuluh, Desta, Kesada. Itu nama bulan yang ada di sana. Kemudian di dalam bulan-bulan itu ada hajat-hajat ritual. Seperti di tanggal 1 di bulan Kasa itu ada hajat nyapu. Nyapu itu bukan berarti kita membawa sapu lalu menyapu halaman atau apa, itu bukan. Itu ritual yang bertujuan untuk membersihkan desa dari balak bahaya yang dari alus, yang gak kelihatan, yang kasat mata, itu supaya bisa desa itu menjadi bersih, menjadi suci kembali. Itu tujuan dari nyapu. Kemudian di bulan 2 atau di bulan Karo, masyarakat Desa Ngadas melaksanakan Hari Raya Karo yang dilakukan 1 tahun sekali, seperti yang bicarakan kepada Pak Kepala Desa tadi, bahwa Hari Raya Karo dilakukan ada 3 titik, yaitu di tanggal 7 itu melaksanakan namanya Ping Bidu pertama. Kemudian di tanggal 14 malam 15 itu Perpegan Karo, dilanjut sampai ke rumah-rumah warga. Kemudian di tanggal 21 itu hari raya puncak dari hari raya Karo, namanya Hari Sadranan. Itu pun masih di bulan Karo. Itu adalah rangkaian dari Hari Raya Karo, ada 3 titik. Kemudian di bulan 3 itu kosong. Di bulan 4 atau di bulan Kapat, itu di tanggal 4 melaksanakan namanya pujan. Pujan berarti kita itu melaksanakan pujian atau doa-doa. Tapi di sana secara ritual. Jadi yang didoakan siapa? Ya semua masyarakat yang berdomisili di Desa Ngadas ataupun semuanya bisa supaya diberi keselamatan dan kesehatan dan rezeki banyak. Bertujuan seperti itu. Kemudian di bulan 5 atau bulan kelima itu kosong. Kemudian di bulan Kanem di tanggal 24 itu melaksanakan di tanggal 25 melaksanakan hajat gegenep. Tujuan dari hajat gegenep itu sendiri, dia itu juga intinya kayak doa, tapi secara ritual. Yang bertujuan untuk mendoakan supaya anak cucu atau masyarakat Desa Ngadas itu diberi kecukupan sandang pangannya. Jadi supaya cari makan atau minum atau kebutuhan sehari-hari itu tidak kesulitan.
Kemudian di bulan kepitu Pak Dukun atau sekerabatnya semuanya masih melaksanakan puasa mutih 1 bulan penuh. Jadi di sana memang tidak diperbolehkan melaksanakan hajat apapun karena yang Pak Dukunnya masih harus berpuasa selama 1 bulan. Dan tata cara dari berpuasa 1 bulan itu diawali dari tanggal 30 bulan ke-6 itu mensucikan diri, sore sekitar jam 5 itu harus mandi, mensucikan diri. Setelah itu harus pergi ke tempat yang sunyi, yang sepi, tidak ketemu orang. Itu selama 1 hari 1 malam itu ya nggak makan, nggak minum, harus nggak ketemu orang, nggak berbicara. Itu di awal-awal di tanggal 30 bulan 1. Kemudian di tanggal 1-nya itu dia berbuka. Berbukanya apa? Bukan berbuka itu dia makan bebas, bukan. Berbukanya yang dimakan itu buah-buah boleh. Makanan yang tidak mengandung kandungan garam dan gula. Dan tidak minum. Itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan penuh dia memang tidak minum. Tapi buah boleh. Kemudian makanan yang tidak mengandung garam dan gula. Kemudian di hari terakhir tanggal 30 di bulan kepitu dia harus kembali seperti di tanggal 30 bulan 6 tadi. Ya harus mandi, mensucikan diri. Kemudian 1 hari 1 malam tidak makan, tidak ketemu orang, tidak berbicara. Tapi di dalam 1 bulan yang dilakukan pas berpuasa itu tidak minum, tidak mandi. Jadi selama 1 bulan itu tidak minum, tidak mandi. Itulah tata cara apa yang dinamakan puasa mutih yang dilaksanakan di Tengger atau khususnya Desa Ngadas. Itu adalah memang kewajiban dari Pak Dukun yang memang notabene itu memegang mantra atau menguasai mantra, jadi harus cara berpuasanya harus seperti itu. Dan itu harus siap memang. Iya, terima kasih. Lalu dilanjut, ini waktunya sudah mepet ini, tinggal 5 menit. Ini agak saya percepat. Kemudian di tanggal 8 atau bulan ke-8 itu ada lagi pujan, itu bertepatan di tanggal 1. Jadi tanggal 1 bulan 8 atau bulan ke-8 itu juga pujan. Kemudian di tanggal 24 atau dinamakan di dalam perhitungan itu Panglong 9, Panglong Sanga, itu melaksanakan pujan di bulan Kesanga. Kemudian di bulan ke-10 sama bulan Desta itu kosong. Kemudian di bulan Kasada melaksanakan Kasada yang tanggal 14 tinggal tanggal 13 malam 14 itu di masyarakat Desa Ngadas diwajibkan melarung palawija ke kawah Gunung Bromo. Kemudian di tanggal malam 16 itu melaksanakan pujan yang namanya pujan Kesada. Itu rangkaian dari tiap 1 tahun yang dilaksanakan masyarakat Desa Ngadas, setiap tahunnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya hajat barian. Barian itu tidak pasti dilakukan itu 1 tahun itu sekali atau 2 kali, itu enggak pasti karena barian itu adalah yang bertujuan yang diselamati itu gempa bumi dan gerhana bulan. Jadi setiap ada gempa bumi 2 kali atau gempa bumi 1 kali atau gerhana bulan 1 kali atau gerhana bulan 2 kali itu harus melaksanakan barian. Karena dipercayai bahwa di waktu ada gempa bumi ataupun gerhana bulan itu dipercayai bahwa ada makhluk halus yang lewat. Jadi supaya makhluk halus itu tidak mengganggu masyarakat yang ada di Desa Ngadas, makanya diselamati namanya barian. Habis waktunya. Oh ya, ini dilanjut berarti tiap tahunnya seperti itu. Kemudian yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Kepala Desa bahwa ada hajat unan-unan, itu memang dilakukan setiap
5 tahun sekali, itu pun mengambil dari pelaksanaan inti, itu mengambil dari perhitungan bondanan itu tadi. Bahwa tiap 10 wuku itu 1 mencak, kemudian 10 mencak itu 1 nawaluye, kemudian 3 wanaluye harus melaksanakan hajat unan-unan yang bertempat di Bapak Kepala Desa, kemudian acara inti dilaksanakan di Sanggar Agung. Mungkin hanya itu sekiranya yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri Hong Mandara Urun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Makasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk banyak sekali ya Pak Dukun ya, kearifan lokal ya, tata aturan ya dalam bermasyarakat yang kalau saya simpulkan tadi memang untuk bagaimana masyarakat di sana menjaga kerukunan, menjaga kesehatan, menjaga kesucian dan banyak lagi ya. Jadi kalau dalam konteks perpustakaan mungkin ya, ini satu kearifan lokal yang harus dilestarikan ya. Ya Prof. Joner ya, kita temanya kan preservasi digital ya, preservasi kearifan lokal. Nah mungkin sebetulnya menarik ininya kan, tapi waktunya terbatas ya. Ada tayangan video ya Pak Lurah yang ingin diperlihatkan kepada Bapak Ibu semua terkait dokumentasi ritual yang dilaksanakan di sana. Silakan Mas Edit. Ada suaranya enggak? Atau mungkin sambil dijelaskan? Mungkin sambil dijelaskan Pak Lurah. Baik, ini ada rangkaian upacara karo, ini kita ambil tahun lalu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pada acara tumpeng gede. Nah, itu ada penari 2, itu yang sebelahnya itu ada tumpeng, warga masyarakat berkumpul membawa di depan rumah saya, kemudian nanti diambil lagi untuk dibawa ke lahan-lahan pertanian sebagai sesaji. Nah, di sana mengapa kok harus menggunakan hiburan tayub? Karena tayub sendiri juga ada filosofinya, ditoto biar guyub. Itu namanya tayub. Sehingga di sana meskipun menari juga tertata, tidak seenaknya sendiri, kemudian cara nyawernya pun juga ada aturannya, tidak boleh sembarangan seperti itu. Nah ini acara karo ngatas kidul, karena ngatas itu ada 2 Bapak Ibu sekalian, yang satu ngatas Probolinggo, makanya kami ini terletak di sebelah selatannya Gunung Bromo sehingga diberi nama ngatas kidul. Kalau yang satunya ngatas wetan atau di timurnya Gunung Bromo sehingga diberi nama ngatas wetan, seperti itu. Nah itu warga masyarakat akan berebut tumpeng. Kebetulan di depan rumah saya itu semua masyarakat, jadi semua pemeluk agama, tidak hanya satu pemeluk agama. Nah ini rangkaian dari upacara karo, ada namanya kegiatan tumpeng gede. Kemudian untuk yang selanjutnya nanti adalah kegiatan upacara unan-unan yang kemarin pada waktu tanggal 3 kemarin kita laksanakan, tanggal 3 Juli. Naik ke unan-unan. Bahwa ini ujung, ini rangkaian dari upacara karo Bapak Ibu sekalian. Jadi warga masyarakat ngumpul, ini cambuk-cambukan menggunakan rotan. Jadi filosofi ujung itu adalah masyarakat kalau ada permasalahan jangan diselesaikan menggunakan kekerasan.
Maka dari itu masyarakat ngatas kalau ada permasalahan selalu menggunakan musyawarah, tidak menggunakan kekerasan. Makanya ujung ini hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Karena apa? Orang kalau sudah bertengkar, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, sehingga sudah sama-sama terbakar. Nah itu pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya hanya dapat sakit, tapi masalahnya masih tetap berlanjut. Sehingga warga kami ini dengan filosofi ujung ini agar supaya tidak main kekerasan kalau menyelesaikan masalah. Jadi masalah mari kita selesaikan dengan musyawarah mufakat seperti itu. Ya, itu filosofinya. Nek yang ujung agar cepat, yang apa, yang unan-unan. Nek itu lanjutan. Nah ini unan-unan kebetulan saya laksanakan tanggal 3 kemarin. Itu harus kepala desa yang mekakat, yang ritual Bapak Ibu sekalian. Pak Petinggi, Pak Petinggi lan yuga putu dusun ngatas rejo mriki lan yuga putu dusun Jarak Ijo. Nggih sakniki lujengan unan-unan muna ulan ronggohaken taun karo dipun kinasakaken nggih sakniki monggo dika sami saidi derek kula sedaya nggih. Nah itu Pak, penetapan bulan Tengger tadi pada waktu upacara unan-unan. Jadi karo dikinasakaken. Karena perhitungan 5 tahun sekali itu ada 1 bulan yang hilang sehingga ada bulan yang digeser. Itu perhitungan yang namanya bondanan tadi. Jadi penetapan bulan Tengger. Mungkin itu dari kami Pak, terima kasih. Baik, ya itu tadi gambaran secara audiovisual ya. Bagaimana adat istiadat di sana dilaksanakan ya Pak Lurah. Banyak sekali tadi ritual dan aturan-aturan. Nah mungkin sebelumnya sih bagusnya sesi tanya jawab ya, tapi karena ini udah waktunya sebentar lagi, mungkin saya yang mau bertanya saja Pak Lurah kaitannya dengan preservasi, ya, pelestarian. Bagaimana Pak Lurah atau mungkin tokoh-tokoh adat di sana mendokumentasikan tadi ya, yang disampaikan oleh Mbah Dukun tadi hafal semua ya gitu secara lisan ya. Apakah ada semacam naskah yang memang terpelihara yang isinya tadi disampaikan oleh Mbah Dukun ya, Pak Dukun ya, bukan Mbah Dukun ya, Pak Dukun ya. Kemudian juga mendokumentasikan misalnya gerakan-gerakan tadi, ritual itu apakah ada semacam dokumentasinya sehingga generasi ke generasi yang ada di sana itu bisa melanjutkan. Mungkin itu yang pertama Pak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya memang warga kami itu adalah warga masyarakat hukum adat Bapak Ibu sekalian. Jadi belum mengarah ke desa adat. Tapi keinginan warga kami memang bagaimana desa Ngatas ini nantinya akan ditetapkan sebagai desa adat Pak. Karena belum ada di Indonesia ini desa adat itu yang sudah ditetapkan. Kemudian bagaimana cara kita mengantisipasi agar supaya adat budaya yang selama ini dilestarikan warga masyarakat ini tidak hilang. Menurut penangkapan saya seperti itu. Kemarin kita mencoba untuk membentuk tim Pak. Bagaimana untuk mengikat warga masyarakat agar supaya budaya ini tetap bisa kita lestarikan. Kita merancang sebuah peraturan desa Pak. Tentang pelestarian adat dan budaya. Tetapi pada waktu rancangan ini sudah jadi, kita coba untuk membawa ke bagian hukum Kabupaten Malang. Ternyata ya sementara masih ditolak Pak. Karena belum ada peraturan yang menaungi atau payung hukum di atasnya yang ada di Kabupaten Malang. Sehingga belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang desa adat. Tapi kemauan kami, menurut kami ada kekosongan hukum di atasnya sehingga saya isi dengan peraturan desa.
tetapi masih ditolak oleh bagian hukum Kabupaten Malang karena belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang desa adat seperti itu. Kemudian kalau tentang dokumentasi upacara-upacara apa saja yang saya sampaikan tadi sudah terdokumentasi, Pak. Karena tim kami kemarin menunggu upacara unan-unan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Sehingga belum pada saat ini memang belum tercetak. Tetapi karena kemarin baru tanggal 3 kita laksanakan unan-unan sehingga buku ini nanti akan menjadi sebagai tuntunan atau dokumentasi yang penting agar supaya besok itu masyarakat tetap bisa mengetahui upacara Karo itu seperti apa, rangkaiannya seperti apa, sesaji yang dipakai apa, kemudian di situ karena masih banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan sehingga di situ nanti bisa tertulis semua, Pak, dengan foto-foto visual yang ada. Nanti juga ada videonya juga. Jadi tim kami sudah mulai tahun 2018 karena menunggu satu upacara belum dilaksanakan sehingga masih nunggu upacara unan-unan ini yang diambil kemarin secara dokumentasi sehingga nanti bisa kita cetak menjadi suatu buku tuntunan untuk warga masyarakat desa seperti itu, Pak. Oh, baik, berarti ada dalam bentuk tertulis ya di buku, kemudian juga walaupun di sana memelihara kearifan lokal atau adat istiadat dari turun-temurun, tapi sudah mau menerima teknologi ya Pak Lurah. Jadi sudah mau menggunakan perangkat untuk perekaman secara digital gitu. Mungkin juga punya YouTube, kanal YouTube-nya enggak? Udah, belum? Sementara kita memang belum mengacu kepada pariwisata, Pak. Tetapi saya itu kadang ya berpikir kalau nanti terlalu kita eksplor, kemudian nanti juga akan mengganggu prosesi kesakralan upacara tersebut, ya itu yang kita pikirkan. Sehingga ya kemarin aja pada waktu upacara unan-unan ini tidak kurang dari 500 orang yang hadir. Padahal kita tidak menginformasikan apa-apa itu. Sehingga dari mulut per mulut itu ke tingkat kehadiran warga luar desa itu sangat banyak sekali, Pak. Seperti itu. Berarti dokumentasi ada dalam bentuk video, foto, tapi masih diarsipkan ya, disimpan internal ya Pak, belum dipublikasikan. Baik, yang terakhir mungkin Pak pertanyaan saya nih, kalau para peserta di sini mau berkunjung ke sana, mau melihat keindahan alam di sana, bagaimana dinginnya di sana, kemudian juga kearifan lokal yang ada di sana, kira-kira kapan waktu yang tepat dan mungkin tidak melanggar tadi ya misalnya adat di sana, dan juga bagaimana transportasinya Pak Lurah ke sana. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin ke desa kami dan ingin mengikuti kegiatan upacara, nanti tanggal 2 September kita akan melaksanakan upacara Karo Bapak Ibu sekalian, Hari Raya Karo. Yang tadi sudah videonya sekilas saya putarkan tadi, dan kemudian upacara Karo ini dilaksanakan selama 2 minggu Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi disampaikan Mbah Dukun, ada ping pitu pertama, ada acara perpekan, ada tumpeng gede tadi, terus kemudian ada acara sadranan. Sadranan itu kita bersama-sama ngirim doa ke pemakaman umum. Dan kebetulan tahun ini momennya pas, musimnya musim kemarau, sehingga di sana juga kalau dinginnya tidak bisa dirubah Bapak Ibu sekalian, di sana AC-nya los. Jadi tidak ada puterannya. Ya kita terima apa adanya di situ. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu sekalian saya undang nanti tanggal 2 September ada kegiatan adat acara Karo. Transportasinya monggo, di sana banyak jeep ataupun Bapak Ibu sekalian bawa mobil sendiri boleh sampai di Desa Ngadas. Tetapi di bawah desa masih ada loket yang ditarik oleh Taman Nasional. Sehingga pada waktu lewat di situ Bapak Ibu sekalian menyampaikan bahwa saya ingin menghadiri upacara Karo yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Ngadas. Sehingga sebagai kuncinya
Bapak Ibu sekalian harus menyebut kepala desa Pak, agar supaya tidak ditarik retribusi masuk ke wilayah Taman Nasional. Karena Bapak Ibu sekalian akan masuk ke desa kami, sehingga tidak harus membayar retribusi yang notabene masuk ke kawasan Bromo Bapak Ibu sekalian. Karena Bromo itu masih di atas desa saya. Sehingga kalau hanya ke atas Bapak Ibu sekalian tidak diwajibkan untuk membayar tiket masuk. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ragu-ragu karena medannya memang di gunung, tentunya medannya itu menanjak, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi saya, nanti bisa ada jeep yang dari Tumpang menuju ke desa kami. Lebih aman, lebih nyaman karena drivernya sudah betul-betul menguasai medan di desa Ngatas. Begitu saja Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Lurah ya, mudah-mudahan nanti kami bisa berkunjung ya mungkin masing-masing ya ada waktu luang, dan yang paling utama adalah diharapkan memang semua adat istiadat kearifan lokal yang menjadi salah satu kekayaan dari jutaan kekayaan kearifan lokal yang ada di Indonesia bisa dilestarikan ya Pak tadi, dengan mengupayakan bagaimana pendokumentasiannya, mungkin bahkan sudah menerima teknologi informasi, mungkin itu akan lebih mempermudah lagi untuk dilihat oleh generasi berikutnya. Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Lurah dan Pak Dukun yang sudah menyampaikan kearifan lokal yang ada di salah satu wilayah di Gunung Bromo. Dengan demikian untuk sesi kedua workshop KPDI ke-14 tahun 2023 ini selesai, dan saya selaku moderator terima kasih atas kehadiran Pak Lurah di sini dan juga Pak Dukun di sini, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari